sono mani contammi la macchina si bambang giula si bambang giula sik si batu mani cambi parjo che sono mani contammi la macchina si bambang giula si bambang giula andor tillo andor tillo riponta Paula sobinotto ula di pargiala sik si batu mani cambi parjo che sono mani contammi la macchina si bambang giula si bambang giula sik si batu mani cambi parjo che sono mani contammi la macchina si bambang giula si bambang giula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Merdeka. Saudara-saudara sekalian, tahun ini kita kembali merayakan bulan Bung Karno. Pada tanggal 21 Juni adalah hari wafatnya Bung Karno. Bung Karno telah wafat, tetapi warisan-warisan pemikiran, kerja, dan budaya yang sudah disampaikan oleh Bung Karno akan tetap hidup selama-lamanya, selama bangsa ini masih terus berjuang untuk melanjutkan cita-cita Bung Karno. Kita sebagai generasi penerus untuk mencapai cita-cita kemerdekaan yang sudah diproklamasikan oleh Bung Karno. Kita akan melanjutkan perjuangan, kita akan mewarisi perjuangan dari Bung Karno. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, tahun ini Badan Kebudayaan Nasional akan melakukan serangkaian talk show dengan basis budaya, sains, dan teknologi. Ini adalah acara untuk anak muda, acara untuk generasi-generasi muda kita yang akan melanjutkan perjuangan Bung Karno. Ada satu pesan terkenal dari Bung Karno. Warisi apinya, bukan abunya. Mari kita tonton, mari kita saksikan tayangan-tayangan dari Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan. Jangan lupa tonton segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Halo Sobat BKN, berjumpa kembali bersama kami tentu saja di acara Talk Show Bulan Bung Karno tahun 2022. Di bulan Juni ini memang identik dengan bulannya Bung Karno yang bisa kita sebut sebagai bapak bangsa kita. Betul kan Aris? Betul dong pasti. Waduh, tapi kenapa nih? Pasti ada alasan dan latar belakang. Kenapa Juni ini selalu identik dengan bulan Bung Karno? Selalu ada alasan. Jadi yang pertama itu karena 3 kejadian penting ini. Yang pertama-tama saya katakan itu tanggal 1 Juni 1945. Bung Karno memaparkan dasar negara kita Pancasila di depan sidang BPUPK. Jadi Bung Karno menggali Pancasila dari masyarakat Indonesia, kemudian dipaparkan ke para founding fathers kita saat itu. Jadi kita peringati sekarang sebagai 1 Juni. Libur kan? Tanggal merah. Nah, berarti selanjutnya apa lagi nih setelah yang pertama itu? Yang kedua itu di tanggal 21 Juni. Oh mohon maaf. 6 Juni dulu. 6 Juni. 6 Juni itu hari ulang tahun atau hari lahirnya Bung Karno. 6 Juni 1901. Oh. Yang waktu itu juga bersamaan dengan meletusnya Gunung Kelut. Nah itu ya. Yang kemudian yang terakhir, yang ketiga itu adalah tanggal 21 Juni, yaitu Bung Karno wafat. Ya kita biasa peringati dan sebut sebagai Hol Bung Karno. Jadi itu 3 rangkaian kejadian penting yang semua berkaitan dengan Bung Karno. Nah, makanya untuk mengenang jasa-jasa yang luar biasa di bulan Juni ini tentu saja bulannya Bung Karno. Kita akan membahas sesuatu yang penting ya, Aris ya? Penting banget. Sangat penting. Dan kenapa itu? Ini temanya ini kita akan bahas talk show. Temanya ini tema yang luar biasa. Temanya apa coba kamu baca? Tentang cita-cita Bung Karno kan. Salah satunya ini terkait juga tentang nuklir dan supremasi sains. Bau-bau yang sangat berat ya. Tapi Aris masih bisa karena dulu katanya SMA anak IPA kan? Oh salah, ini fitnah karena dulu saya IPS. Makanya saya bisa berkenal dengan, nah ini saya perkenalkan sekalian narasumbernya ini. Oh siapa jadi, aja ini yang telah hadir? Ini ada
Pak Yudi ini sebagai Kepala Pusat Pengkajian Nuklir di Bapeten. Iya. Ini nanti akan membahas tentang nuklir seperti apa. Jadi banyak hal yang tidak diketahui kita, apalagi masyarakat ya tentang nuklir, karena saya juga nggak tahu gitu kan. Dan juga dilengkapi oleh bahasan kita ini salah satu narasumber kita yang bombastis. Waduh, kenapa bombastis? Kenapa? Kasih Aris jawab Karena dulu. ini sejarawan yang luar biasa, Bang Boni. Ini kemarin baru dari Belanda. Nanti cerita lah Bang, kenapa itu di Belanda sempat bombastis. Tapi ceritanya mungkin nggak di sini lah. Jadi hubungannya bombastis sama nuklir apa bom? Iya, Iya. kurang lebih bom dan bombastis. Nah, kenapa langsung kalau udah nuklir tuh identiknya sama bom kayak gitu ya? Maksudnya Iya. narasi-narasi yang negatif lah bisa dibilang ya Aris ya. Betul, jadi kita taunya kalau nuklir itu ya dulu Chernobyl. Jadi Chernobyl yang banyak monster-monsternya itu. Ya kan nonton kartun. Ya kan negatif Bang. Masa kecil Aris Nah, ya. iya, bener. Sekarang makanya orang ngomong nuklir kan ini barang apa? Ternyata tetapi katanya Bung Karno punya ide-ide yang luar biasa tentang nuklir. Kaitannya juga dengan perang, kemudian juga tentang energi terbarukan dan lain-lain. Ternyata saya baca seperti itu. Nah mungkin kita daripada ngomong ngalur ngidul, jadi Langsung mungkin ada pakarnya langsung saja ke sebenarnya. pakarnya ini. Pak Yudi, ini kita mau awalan ini Iya. tentang nuklir itu dan hubungannya dengan Bung Karno itu seperti apa sih Pak Yudi? Mungkin singkatnya begini, Bung Karno itu dulu temannya banyak ya, dan di negara-negara lain termasuk negara besar Rusia atau Uni Soviet, kemudian Amerika dan seterusnya. Bung Karno itu diundang waktu Rusia membangun PLTN yang pertama di luar Moskow. Dan karena Bung Karno juga temannya banyak, dia juga meskipun dulu itu diundang untuk pembangunan PLTN yang pertama di luar Moskow, tapi memilih reaktor yang pertama itu dari Amerika, yang dibangun di Bandung, reaktor 3. Artinya tidak memilih-milih siapa dan reaktor apa. Namun yang ingin kami kemukakan di sini adalah visi Presiden pertama Bung Karno, bahwa nuklir itu adalah teknologi masa depan untuk kemanusiaan dan untuk kemakmuran. Makanya mendorong sekali Indonesia bisa menguasai teknologi nuklir. Oke, jadi off itu yang paling penting ya. Ternyata ini untuk kemanusiaan dan kemakmuran. Karena kita taunya kan bom itu atau nuklir itu hubungannya dengan kehancuran dan ya hal-hal yang negatif. Iya, Ternyata betul. ada kemanusiaan. Nah, kita geser nih sekarang ke Kenapa sejarawan kita yang juga akan ngomongin tentang sains, supremasi sains Bung Karno. Menanggapi itu seperti apa Bang Boni? Ya, jadi kalau kita telusuri pemikirannya Bung Karno ya, bagaimana dia sebagai seorang apa kita sebut manusia modern Indonesia lah, Manusia modern. yang terdidik dengan latar belakang pendidikan yang modern, kemudian dia punya orientasi ke depan mau seperti apa. Kita bisa lacak beberapa pemikiran Bung Karno itu, misalkan hubungan kehidupan manusia dengan sains, dengan Sains, pengetahuan. oke. Kenapa kemudian supremasi sains di dalam pemikiran Bung Karno penting? Kalau kita lihat beberapa artikel dia mengungkapkan pentingnya berilmu pengetahuan selain beragama, selain bertuhan, selain berkebudayaan. Oke. Gitu. Nah itu menjadi sangat penting. Nah kaitan dengan tema kita kali ini, contoh ya, Iya. tadi Pak Yudi udah bilang Kemanusiaan. nuklir, kemanusiaan, pengetahuan untuk kemanusiaan, atom untuk kemanusiaan. Tahun 51 di Amerika Serikat hanya berselang berapa tahun tuh, 45 Hiroshima Nagasaki ya. Iya, 6 tahun. Nah, 6 tahun ada uji coba bom hidrogen. Bom Dan itu kekuatannya 1000 kali lipat dari lebih bom atom. dari bom lebih besar, lebih penghancurnya itu ya, daya hancurnya lebih besar. Ya. Nah, Bung Karno menentang itu. Pada 16 Juni 1958, Bung Karno berpidato Ya, menjelaskan betapa bahayanya bom atom, bom atom. kekuatan atom ini apabila digunakan sebagai pemusnah Massal. Sehingga dia menentang dan dia mengatakan seharusnya ilmu pengetahuan lebih spesifik lagi tentang atom ini digunakan untuk kemanusiaan. Jadi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, untuk research, untuk kesehatan, untuk listrik mungkin ya. Jadi itu visi Bung Karno mengenai atom. Kalau kita ngomong hari ini dikaitkan. Itu saya menarik Bang Boni, tadi sempat saya baca juga terkait Bung Karno di tahun 1958 mengatakan tidak sepakat terhadap bom hidrogen ini dan dikhawatirkan menjadi senjata pemusnah massal. Tetapi beberapa tahun berselang Bung Karno mengatakan tidak lama lagi Indonesia akan mempunyai senjata nuklir. Itu seperti apa Bang, konteksnya? Kita tidak bisa melepaskan perkataan Bung Karno itu dari konteks. Kita tahu dunia waktu itu kan
dianggap sebagai bipolar. Blok timur, blok barat. Kayak sekarang lah ribut-ribut Rusia Ukraina, Iya. tiba-tiba Putin bilang dalam sekejap dia bisa menghancurkan Eropa. Itu kan udah tahu pesan tersembunyi, nanti Pak Yudi bisa jelasin nuklir itu secara teknis gimana. Nah, sementara Amerika juga punya itu kan. Nah, tapi dunia waktu itu berkembang menjadi multipolar. Kita tahu ada istilah Nekolim. Kita tahu ada negara-negara yang waktu itu masih dijajah. Jadi ada satu konsep tentang peaceful coexistence yang waktu itu dikembangkan, yang menyampaikan pertama kalinya Nikita Khrushchev. Tapi kemudian banyak orang bersetuju di tengah pertarungan dua blok adidaya ini yang masing-masing punya nuklir, yang bisa membawa dunia kepada kehancuran. Ternyata ada kenyataan lain, yaitu negara-negara yang masih dijajah dan kemudian ada juga negara yang penjajahnya. Jadi 4 blok sebetulnya. Nah, dalam kaitan perang dingin, dalam kaitan pengaruh saling tarik menarik pengaruh tersebut, ya Bung Karno ingin menunjukkan juga kekuatan dan kemampuan kita menguasai sains dengan membuat senjata nuklir itu. Dalam kaitan apa? Dalam kaitan tadi perang dunia, perang dingin, kemudian juga semakin memperkuat pengaruh Indonesia. Artinya itu untuk bargaining ya, untuk satu daya tawar yang lebih kuat untuk Indonesia di wilayah waktu itu. Dan saat itu Menteri Luar Negeri mengatakan kalau kita tidak punya bom nuklir atau tidak punya senjata nuklir, kita ditakut-takuti sama yang punya nuklir. Iya, pada kenyataannya fakta sejarah menunjukkan itu gitu ya. Gitu. Tapi ini karena dari tadi ngebahas tentang perang dan kaitannya juga tentang nuklir, saya sebenarnya udah merinding ya. Karena kesannya nuklir itu berbahaya sekali. Tapi sebenarnya kalau di era sekarang, mungkin nanti Pak Yudi yang bisa bantu menjawab, apakah benar nuklir itu seberbahaya itu? Manfaatnya sebenarnya seperti apa, Pak? Iya, menyambung yang kami bicarakan sebelumnya itu bahwa Presiden Soekarno meletakkan batu pertama pembangunan reaktor yang di Bandung itu 9 April 1961 menyampaikan bahwa nuklir itu untuk pemeran untuk kemanusiaan. Nah, mesti kan ada bertanya-tanya apa seperti itu. Nah, kalau merujuk bahwa nuklir itu pernah jadi bom di Nagasaki dan Hiroshima, betapa energi yang dihasilkannya itu sangat luar biasa. Nah, kalau mengapa tidak kita gunakan untuk positif, untuk kemanfaatan, tidak untuk yang destruktif, yang merusak. Nah, dengan seperti itu kita bercita-cita juga memiliki PLTN. PLTN untuk yang tujuannya menghasilkan listrik untuk masyarakat, tidak untuk senjata. Karena kita sudah tahu di pasal di Undang-Undang Dasar itu kita mengamanahkan adalah untuk perdamaian bangsa, tidak untuk kerusakan dan sebagainya. Nah, kemanfaatan nuklir itu mungkin tidak kita sadari ya, mungkin nuklir diasosiasikan dengan bom, diasosiasikan dengan Chernobyl. Keseharian kita itu pasti dari kita semua itu pernah di X-ray. Nah, saat ronsen itu salah satu bukti pemanfaatan dari teknologi nuklir. Karena ada radiasi pengion yang dihasilkan dari inti-inti atom yang sehingga kita bisa rasakan manfaatnya, bisa mendeteksi bagian tubuh kita mana yang sakit. Kalau di bangunan beton atau apa bisa melalui struktur mana yang cacat, mana yang rusak. Berarti kalau tidak ada nuklir itu tidak bisa di X-ray berarti kita Pak. X-ray-nya nggak berfungsi maksudnya gitu. Ya, karena teknologi X-ray itu pada dasarnya juga menggunakan sains nuklir. Artinya mungkin tidak menggunakan zat kimia, tidak menggunakan apa kan. Artinya ya memang itu dari reaksi yang terjadi karena ada ionisasi yang dihasilkan dari tenaga radiasi tadi. Nah, satu lagi yang disebutkan Pak Bunda tadi ada pertanian, ada kesehatan, kemudian ada industri. Nah, itu banyak sekali manfaatnya. Nah, yang contoh seharian kita bersinggungan dengan tidak hanya dengan X-ray tadi, ada mungkin asbes, gipsum atau apa. Itu ada radiasi alamnya, ada komponen itu tidak disadari ya, tapi kecil, aman. Kenapa? Karena dosisnya kita atur, ada yang mengawasi, bapeten ya. Jadi selama ada bapeten diatur itu pastilah kita terkontrol gitu. Tapi mungkin kalau untuk sekedar gambaran, memang sih sekarang gampang ya kalau kita Google bentuk nuklir. Sebenarnya bentuknya itu seperti apa sih Pak kalau di antara kayak batu akik gitu Pak. Kayak Aris pakai kayaknya di fisiknya ada satu zat atau benda yang memancarkan radiasi. Radiasi ada yang dari radiasi eksternal maupun internal yang nuklir ya. Nuklir itu intinya.
Yang dimaksud nuklir itu sendiri sebenarnya atom ada bagiannya ada inti. Ya ketika reaktor elektron berpindah dari kulit-kulit. Dulu pernah belajar ya kulit-kulit itu, Iya, kulit-kulit. yaitu memancarkan radiasi. Ketika dikatakan wujudnya ya tidak bisa kita lihat, itu tidak kita rasakan, tidak bisa cium. Jadi ada yang mengatakan itu seperti hantu ya benar gitu, melewat gitu. Tapi kita punya alat detektor yang bisa mendeteksi. Jadi Mahal alat tuh harganya pengukur. Pak ya pasti ya. Ya sekarang tidak mungkin ada yang dipasang di handphone ada. Oh, ada juga, Pak? Ada itu tadi yang bagi kita praktis. Tapi kalau ingin melihat ketelitiannya, melihat keakuratannya lebih baik ada. Kalau di handphone itu ada di smart checker itu ya, kita beli bisa katakan radiasi masuk itu terdeteksi gitu. Mungkin saya nggak bawa contohnya. Anak IPS nggak ngerti anak IPS. Iya, dia tadi padahal tahu ya elektron, proton kayak gitu. Saya Uranium, jadi nanti lah kita bahas ya. Jadi off air ya. mau geser lagi ke Bang Boni. Pokoknya penasaran kalau Bang Boni ini kan masa sejarahnya kan. Jadi waktu itu Bung Karno kepikiran apa sih? Kira-kira kenapa ngomong nuklir waktu itu? Sebetulnya bukan hanya nuklir ya. Kalau kita ngomong supremasi sains dalam pemikiran Bung Karno itu semua hal. Ya. Dia mendahulukan memandang pentingnya bangsa Indonesia itu menguasai pengetahuan. Indonesia merdeka tahun 45, ya bulan Agustus diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Itu 70 juta orang penduduknya. 90% buta huruf. Saat itu 90% itu. Jadi dari 70 juta orang kita lihat betapa kolonialisme itu menciptakan satu diskriminasi. Orang nggak bisa menempuh pendidikan secara kayak sekarang ya, orang bebas karena itu hak kan. Bukan hanya kewajiban, pendidikan itu hak. Artinya setiap orang harus sekolah dan boleh sekolah. Tapi kolonialisme menyebabkan hanya segelintir elit saja yang bisa menempuh pendidikan. Tidak hanya kalau dasar ya mungkin sedikit, tapi elit ya masuk pendidikan tinggi itu kayak ke universitas itu semakin sedikit. Artinya memang Bung Karno melihat bangsa Indonesia waktu itu di bawah standar dunia ya sebagai bangsa yang baru merdeka. Itu sebabnya dia bilang mental karakter building. Jadi membangun karakter orang Indonesia itu dari bangsa yang terjajah gitu ya. Kalau istilah Bung Karno yang munduk-munduk gitu, yang badannya kayak membungkuk-bungkuk gitu ya, kayak rendah diri, minder, itu harus berpengetahuan supaya dia bisa sejajar. Oleh karena itu Bung Karno menjadi semacam promotor utama lah untuk supremasi sains, karena menurut dia tanpa pengetahuan kita kalah. Bayangin 10 tahun setelah Indonesia merdeka, Indonesia jadi pionir pembebasan negara-negara Asia Afrika. Yang waktu itu juga sama terbelakangnya dalam ilmu pengetahuan. Tahun 30-an Bung Karno, walaupun ini agak sindir-sindiran ya, tahun 40-an kita bisa baca di dalam buku kumpulan tulisan dia di bawah bendera revolusi. Ada satu artikel dia menarik, judulnya Masyarakat Onta dan Masyarakat Kapal Udara. Itu bukan mau nyindir, kalau zaman sekarang kayak gitu mungkin bisa tuduhan macam-macam. Tapi dia membuat semacam metafor bagaimana waktu itu masyarakat harus harus bisa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi bahasa kerennya kompatibel gitu ya. Harus bisa nyocok sama pengetahuan supaya nggak ketinggalan hidup di zaman abad yang lalu. Ya kan? Nah, itu yang didorong oleh Bung Karno tentang penguasaan ilmu pengetahuan. Nah, pada pidato dia yang 16 Juni 1958 itu, dia bahkan sudah bilang sekarang bukan zamannya lagi nuklir-nukliran. Dalam arti apa? Nuklir sebagai senjata pemusnah massal. Dia sudah memprediksi tahun 58, dia bilang masa depan nanti itu masanya penguasaan outer space. Dia bilang. Jadi Elon Musk yang bikin SpaceX itu pergi ke Mars, itu kayaknya memenuhi propesinya atau ramalannya Bung Karno ya. Tapi paling tidak kita bisa melihat bagaimana seorang Soekarno yang lahir pada abad yang lalu, tapi isi kepalanya udah melampaui satu abad di depannya. Itu kan. Jadi seorang visioner ya. Kadang-kadang kalau kita malah pikirannya malah terbelakang. Iya, itu nggak bisa move on. Iya, makanya gue udah bilang nggak move on dia. Mantan. Jadi kalau menurut saya yang harus lihat dari Bung Karno, kemampuan dia, visi dia, orientasi dia,
terhadap ilmu pengetahuan, yaitu yang bisa ngebebaskan kita, yang bisa membuat bangsa kita setara. Oke. Nuklir yang kita bicarakan, yang Pak Yudi nanti juga jelasin secara detail, itu bagian daripada mimpinya Bung Karno tadi. Oke. Pak Yudi, ini mau saya tanya lagi terkait nuklir ya. Di Indonesia ini teknologi nuklir ini lekat dengan narasi buruk. Tadi sudah disampaikan ya. Aku sama Ovi bilang ini taunya tentang bom, tentang apa. Nah, dibandingkan solusi tentang persoalan kemanusiaan yang bisa diatasi oleh nuklir. Nah, kemudian sejauh apa sebenarnya orang-orang ilmu nuklir di Indonesia ini merasa ini tidak sesuai, dan atau orang-orang peneliti nuklir misalnya di Indonesia ini kagum lah atau bangga dengan Bung Karno yang sejak saat itu sudah mengusahakan untuk pengembangan teknologi nuklir itu sendiri. Ya, terkait itu mungkin Indonesia merasa mendapat berkah atau beruntung itu punya Presiden RI yang pertama Bung Karno yang sudah menggelorakan supremasi sains, katakanlah di antariksa, nuklir, perkapalan gitu. Karena apa? Dengan seperti itu kita seperti mendapat suatu jalan bagaimana mengembangkan teknologi yang visioner itu dalam kehidupan sehari-hari. Fakta bahwa kita narasinya buruk itu segala macam ya karena kita nggak bisa mengelak ada negara-negara yang mengancam dengan senjata, dengan hulu ledak nuklir dan seperti itu. Tapi kalau melihat dari visi Presiden RI yang pertama untuk kemanusiaan, dan itu kita bangga karena dengan idiom-idiom Trisaktinya mungkin yang kedaulatan dalam politik, kemudian kemandirian atau berdikari dalam ekonomi, dan berdikari dalam kebudayaan. Nah, di sana itu kita bangga juga, artinya dibuka suatu jalan bahwa nuklir itu tidak hanya yang buruk-buruk aja. Seperti yang saya sampaikan, keseharian kita bersinggungan dengan nuklir, dan kedokteran nuklir kedokteran nuklir itu sudah sangat pesat karena bandingkan aja teknologi nuklir yang tahun berapa yang belum ada di kedokteran zaman dulu, sekarang orang dengan sudah bisa mendapatkan diagnosis terapi yang dulu belum pernah ada. Itu baru kedokteran, belum pertanian, belum nanti radiografi industri. Jadi saya setuju bangga karena Bung Karno juga menyatakan gantungkanlah cita-cita tinggi di atas bintang ya. Kita meskipun seperti itu ya, kita jangan berkecil hati tapi di negara ASEAN kita termasuk yang paling terdepan ya istilahnya bisa membanggakan lah karena apalagi kalau nanti PLTN jadi dibangun pasti kita lebih bangga lagi. Itu kenapa sih Bang tidak jadi terus Pak Yudi ini masalah PLTN? Saya lihat perkembangannya ini risetnya sudah selesai, ditunda lagi. Ya, risetnya ditunda lagi. Katanya kan di Semenanjung Muria rencananya. Iya, Muria, terus kemudian di Bangka Belitung. Ancamannya katanya ya karena ini masuk ring of fire. Jadi kan sering kita gempa-gempa kan. Jadi itu takutnya contohnya Jepang gitu loh. Ini bencana lah dikaitkan resikonya. Kita berbicara resiko, kita tidak menafikan bahwa kita tidak ada resiko. Resiko gempa kita ada di ring of fire artinya Jepang juga itu, tapi Jepang kok bisa? Artinya meskipun ada kecelakaan Fukushima, apakah kita berhenti? Apakah Jepang terus menghentikan program PLTN-nya? Kita belajar dari mereka. Kemudian dari negara-negara yang mungkin cadangan energinya terbatas, kita bisa paham. Tapi gini aja, kita berpikir bagaimana negara-negara Arab yang kaya minyak tapi beralih ke nuklir. Ya, UEA sudah sekarang mereka udah beralih ke sudah konstruksi yang pertama. Sebentar lagi Arab Saudi, Mesir. Ya, artinya kita berpikir semakin banyak variasi, semakin banyak opsi untuk penggunaan. Ada yang sekarang ini untuk anak cucu kita, sekarang itu teknologi nuklir tidak tergantikan untuk baseload beban dasar. Kemudian kesepakatan dunia bahwa tahun 2060 adalah net zero emission bahwa kita akan mengurangi gas rumah kaca yang PLTU batu bara itu akan dikurangi, tidak dioperasikan lagi, maka pengganti solutifnya adalah nuklir gitu, karena dengan densitas energinya sangat tinggi, dengan volume atau ukuran yang kecil setara dengan menghasilkan energi yang besar, dahsyat gitu.
Ya, dan yang tentunya luar biasa perkembangan nuklir ini kan kalau kita lihat memang berawal dari Bung Karno ya, sejak puluhan tahun yang lalu. Tapi kalau misalnya Bang Boni, kita tadi membahas sedikit tentang Indonesia ini kala Bung Karno itu punya nafsu untuk mencerdaskan bangsa, teknologi berkembang. Tapi pertanyaannya di sini, apa kira-kira yang bisa dibilang untuk pengambilan keputusan Bung Karno yang berbasis ilmu pengetahuan selain adanya keinginan untuk bangkit dari penjajahan? Tadi kan sempat dibahas. Sebentar bang, sebentar. Tahu dulu gimana nih maksudnya? Tadi kan sempat dibahas tuh tentang fakta-fakta. Apaan tuh? Ini kayaknya kita ini dari tadi masih tegang banget nih. Jadi kita mau saksikan dulu ada musik. Musiknya heavy metal. Kok bridgingnya ini ya? Musik. Jadi tadi kan berat nih ngomong bagaimana Bung Karno nanti dijawab Dan Bang nuklir Boni. ya. Jadi sambil Bang Boni Mikir? jangan mikir, karena beliau sudah di luar kepala pasti. Kita mau mikir dulu. Enggak, sudah di luar kepala. Kita jeda dulu untuk mendengarkan musik. TKT dipanangi surga lake ono manu onde onde bosir bobo bosir kate bosir kate TKT dipanangi surga lake ono manu onde onde bosir bobo bosir kate bosir bobo bosir kate TKT dipanangi surga lake ono manu onde onde bosir bobo bosir kate bosir kate TKT dipanangi surga lake ono manu onde onde bosir bobo bosir kate 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 Udah. Emang lagu metal itu bikin ngantuk kalau Bang. Tadi kayaknya ikut goyang ya. Iya. Tapi karena kalau metal itu tiba-tiba teringat nuklir. Metal, nuklir gitu. Oh ya, jadi sama-sama Disangkut keras pausin gitu. aja ya benar. Nah ini tadi ngebahas juga nih Bang Boni belum selesai kita tentang fakta-fakta kalau misalnya kita flashback lagi ke bagaimana peranan Bung Karno ini terhadap sains itu. Ada lagi nggak kira-kira? Kan begini tadi yang awal saya sudah bilang, Bung Karno itu ingin mendorong negara Indonesia itu pemerintahnya ketika menghasilkan kebijakan itu berbasiskan teknokratik. Jadi bukan cap cip cup gitu. Kalau bikin keputusan A gitu kan, Direvisi lagi ntar. direvisi. Kalau enggak harganya masih belum ditentukan gitu kan. Ya gitu kan. Jadi pengennya kebijakan untuk bikin mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara itu berdasarkan ilmu pengetahuan. Berdasarkan ada risetnya gitu ya. Iya, harus ada risetnya. Semua harus berbasiskan riset, bukan berbasiskan feeling, apalagi kepentingan tertentu ya. Tapi untuk publik ini Bung Karno ingin lakukan itu. Contoh paling gampang begini. Waktu itu ada pusat pengembangan roket, teknologi roket. Ada roket di di Pamengpeuk, nanti Pak Yudi bisa jelaskin. Pamengpeuk. Kemudian nuklir tadi kita bahas. Kemudian sebelum IPTN itu udah ada embrionya. Namanya Koplapip ya, Komando Pelaksana Persiapan Industri Penerbangan. Itu tadinya tempatnya di Sunter. Sunter. Ya, udah disiapkan itu. Menjadi kali hitam. Iya sekarang. Kemudian juga
ada reaktor nuklir, ada roket, kemudian ada penerbangan, kemudian secara secara pembagian wilayah pun itu misalkan perikanan itu di timur pusat pengembangannya. Kemudian ada riset mengenai jenis-jenis makanan, ya ada bukunya Mustika Rasa segala macam. Jadi sebetulnya itu fondasi ya kehidupan kita, ya, bernegara kita itu udah ada. Bung Karno udah bikin. Dan itu sudah dia sampaikan, nggak ujuk-ujuk. Kalau kita telusuri akar pemikiran Bung Karno tadi, dia selalu ingin punya masyarakat Indonesia itu berpengetahuan, menguasai ilmu pengetahuan, kemudian tidak jadi dogmatik, ya, nggak jadi jumud, nggak jadi bangsa yang bodoh, dan dengan pengetahuan itu bisa menyibakkan misteri yang ada di Nusantara ini. Jadi Bung Karno sebetulnya udah dari jauh-jauh hari dia tahu bahwa kita ini juga punya manusia-manusia pinter. Contohnya lagi, tahun 60-an dia bikin beasiswa. Sekarang kan LPDP tuh. LPDP, beasiswa unggulan Ya, ya ada. kalau dulu beasiswa namanya MAHID, mahasiswa ikatan dinas. Oh, iya. Dikirim semua orang ya. Tiba-tiba 65 nggak bisa pulang, nggak bisa mudik. Nah, Ada itu filmnya. soal lain. Panjang Ya. lagi ntar. Ada novelnya juga. Jadi visi Bung Karno tentang ilmu pengetahuan dengan mengirimkan anak-anak muda kita terbaik, dengan menciptakan tempat-tempat institusi lembaga-lembaga untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Lihat itu di tim ada apa? Planetarium. Iya. Nah, karena apa? Bung Karno ingin mematahkan pikiran yang klinik gitu ya, yang untuk menyibakkan rahasia langit itu dia bikin planetarium supaya orang bisa belajar. Iya. Itu dulu saya kalau nggak ke planetarium juga Nggak bisa belajar ya? pas SD nggak ngerti tuh. Dan itu pengiriman mahasiswa ke luar negeri itu 50-60 udah dikirim. Betul. Ya. Ya, Pak Habibie itu kalau nggak salah juga. Habibie salah Iya, satu mungkin. Ya, termasuk ya. cukup banyak lah contoh-contohnya. Jadi kalau menurut saya Bung Karno dengan kebijakannya, dengan pemikirannya itu udah memberikan landasan buat kita sekarang gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau mengembangkan A, B, C, sebetulnya ya sudah seharusnya dikembangkan sejak awal ya. Artinya kita udah punya dasar lah, nggak ujuk-ujuk. Iya, oke. Jadi Alasan lah semuanya. Betul. ada. Jadi Bung Karno memang konkret. Nah, oke, kita tadi sudah dikatakan ini tentang bagaimana konkretnya Bung Karno dari kebijakan. Saya coba mau balik lagi Bang Boni tapi ke Pak Yudi sekarang. Ini terkait posisi Indonesia ini sekarang kayak gimana sih dalam percaturan nuklir dunia? Nah, ini perkembangannya seperti apa, produk-produknya apa saja untuk kemanusiaan. Yang tadi sudah dijelaskan, mungkin kesehatan. Ada lagi nggak sih produk sehari-hari atau jangan-jangan ada makanan yang setiap hari kita makan kandungannya nuklir itu. Tapi baru-baru harus jadi Oke. monster ya. Yang terakhir dulu saya jawab ya. Yang artinya yang kita rasakan sekarang itu mungkin ada rendang ya, rendang yang diawetkan bisa tahan bulanan segala macam karena proses iradiasi. Jadi di iradiasi sudah dikemas kemudian disinari atau diradiasi sehingga bakteri atau ternyata tidak akan muncul jamur bakteri dan seterusnya. Itu awet beberapa bulan. Dan itu sehat-sehat aja, Pak. Dan oleh Batan itu disumbangkan waktu gempa Nepal. Gempa Nepal itu. Nah, itu artinya kita sudah bisa merasakan teknologi nuklir yang untuk kemanfaatan. Nah, berbicara percaturan ya, saya mungkin flashback aja, mungkin tidak lepas dari awal-awal ada Batan ya, Badan Tenaga Nuklir yang dulu Badan Tenaga Atom itu tahun 50-an itu Indonesia sudah berpikiran ada namanya itu Lembaga Tenaga Atom yang cikal bakalnya Batan. Bayangkan di negara baru kemudian bisa berpikir ke sana sehingga kita di percaturan nuklir di dunia itu bisa eksis ya, sehingga kita diakui juga eksistensinya dan kita juga berperan aktif terkait dengan perjanjian-perjanjian internasional di bidang nuklir, ratifikasi dan banyak teknologi demikian itu, maka kita bukan pemain baru di bidang nuklir ceritanya. Masalah teknologi segala macam itu ya memang kita perlu belajar lebih dalam lagi. Nah,
dengan posisi Indonesia sudah menandatangani beberapa konvensi atau traktat di internasional, maka kita memutuskan adalah sebagai negara anggota NPT, penandatangan Non-Proliferation Treaty. Artinya kita tidak mengembangkan nuklir untuk senjata dan seperti. Jadi memang seperti itu ya, kita bangga dengan kebijakan seperti itu karena memang sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita. Nah, percaturan di dunia yang lain kita aktif di ASEAN, di Badan Energi Atom Internasional kita selalu terlibat sehingga tidak khawatir kalau kita akan ketinggalan, insya Allah tidak perlu khawatir. Nah, ya penasaran, Vi. Apa tuh? Pasti kamu penasaran juga ya. Banget. Tadi Pak Yudi, belum gue ngomong lu udah banget aja. Jadi Pak Yudi itu tadi menceritakan bahwa kita ini bukan pemain lama, pemain baru, tapi udah lama Iya, kita udah lama. mengkaji nuklir dan itu juga sudah lumayan. Nah, melihat perkembangan sekarang, apa tidak? Saya penasaran aja, apa negara-negara lain yang ikut menandatangani dan lain-lain itu sebenarnya progres perkembangan nuklir di negaranya itu seperti apa? Apa sudah lebih maju daripada Indonesia? Atau sebenarnya sama kayak Indonesia, maju mundur, PLTN nggak jadi dibangun. Dan saya tambahin satu lagi, mumpung masih ingat, itu kandungan uranium dan thorium untuk PLTN itu utamanya. Nah itu apakah Indonesia harus mengimpor? Katanya karena harus mengimpor, Pak. Apa enggak seperti itu? Ya, itu tergantung kebijakan atau situasi yang menguntungkan ya. Kalau kita beli uranium thorium lebih murah daripada produksi, ya kenapa enggak? Itu satu yang tidak bisa kita hindarkan. Juga kebijakan apakah kita akan mengambil semua cadangan kita untuk seperti itu, juga kita harus berkalkulasi dan seterusnya. Dan jangan lupa kita juga ada di dunia internasional yang saling mengawasi, saling berkontribusi, sehingga satu hal mungkin yang dikhawatirkan tentang Iran ya, yang bagaimana pengawasannya lebih ketat, yaitu saya kira kita tidak seperti Iran ya. Iran sama-sama sebagai penandatangan NPT bahwa Iran mereka dan mereka selalu, setahu saya selalu menjelaskan bahwa teknologi yang mereka kembangkan itu tidak untuk senjata nuklir. Tapi sekali lagi ini adalah bicara nuklir tidak bisa lepas dari politik ya. Bicara nuklir politik Mbak Boni. Iran ditakuti karena dia punya nuklir mungkin ya. Tadi dulu, teknologi atom nuklir itu bisa mengawetkan makanan. Ya. Kalau nuklir bisa mengawetkan renang, apalagi ngawetin hubungan. Gimana nih semua pakai nuklir? Awet Bang hubungan. Enggak, karena gini, nuklir tadi ini juga kan pertarungan pertarungan pengaruh ya, dari negara-negara yang memang superpower yang sudah terlebih dahulu punya. Dan itu kan kalau kita lihat sejarahnya tadi kan, tahun-tahun setelah perang gini, selepas perang dunia kedua berakhir ya, kan bom atom tuh, itu kan mengagetkan banyak orang tuh. Nah ketika perang dunia selesai, itu kan dilanjutkan dengan perang dingin. Ya kan, ingat tuh pertarungannya 51 bikin bom hidrogen yang tadi ditentang. Di Soviet juga mengembangkan. Kemudian siapa orang itu? Yuri Gagarin. Sebelumnya pilot, astronot. Buzz Aldrin itu ya, yang dari Amerika sampai ke bulan. Pertarungan ke angkasa. Ya kan? Ini pertarungan yang tadi Bung Karno ketika pidato dia bilang sekarang bukan lagi zaman nukliran dalam arti sebagai senjata pemusnah massal. Tapi demi kepentingan kemanusiaan dia setuju dengan ide tersebut. Tapi kemudian kita lihat konteks sejarah yang terjadi tahun 60-an, perang dingin dengan perlombaan pergi ke bulan, perlombaan menguak ruang angkasa itu sudah terjadi. Ya ibarat kita kapal besar yang berlayar di antara dua karang besar itu ya kan, kita sebagai negara yang bebas. Kita selalu di tengah-tengah dalam arti, tapi begini, kalau misalkan itu kan satu prinsip bagaimana meletakkan diri kita di tengah pertarungan dua blok besar ini, pertarungan superpower ini. Nah, itu Bung Karno paling jagoan gitu. Dia bisa dapetin dua-duanya. Infanteri dua-duanya. Nah, yang harus kita lihat dari cara bagaimana dan kita pelajari dari bagaimana Bung Karno memanage ya, mengatur dari semua
konflik dan ketegangan ini dia mendapatkan banyak hal dari Dia banyak ada. kedua blok ini. Misalkan karena dari Soviet tidak ngasih, dia ke Cina. Ya. Ya kan? Kemudian saya koreksi Pak kalau salah. Kita terakhir itu bekerja sama dengan Cina waktu itu ya 64 Iya. 65. Kita Sebelum ke dibatalin tahun 65 habis G30S ya. Nah, artinya apa? Bung Karno udah melihat betapa nuklir itu dijadikan cara untuk Bergen. bergen posisi politik pengaruh, sehingga sampai sekarang ya tentu saja nggak akan lepas gitu ya. Mungkin kalau nanti kita mengembangkan ini sebagai energi misalkan, Mereka itu juga pasti takut. ya, pasti akan juga mengundang reaksi. Kemudian juga akan ada timbul kecurigaan apakah ini untuk kepentingan militer, Iya. apakah ini untuk kepentingan, itu pasti ada seperti itu. Jadi memang ya kita kan nggak hidup sendirian ya, Indonesia nggak hidup sendirian di dunia ini, pasti ada seperti itu. Tapi yang harus kita petik pelajarannya dari Bung Karno adalah dia sudah meletakkan fondasi bagaimana mengelola negara ini dengan satu cara, artinya menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berbasiskan pengetahuan. Pengetahuan. Ya kan? Lembaga-lembaga tadi udah sebutkan lah, ada Batan juga didirikan zaman. Ada 8 Iya. ya, antariksa. Itu sudah didirikan sejak pemerintahan Bung Karno. Jadi menurut saya ya yang harus dipetik pelajarannya lagi adalah bagaimana Bung Karno sebagai seorang pemimpin, seorang intelektual publik itu bisa berpidato menjelaskan secara umum ya, nggak secara detail kayak Pak Yudi sampai nuklir atom belah-belah gitu. Dia kepada publik itu menjelaskan, wah ini saya mengikuti kuliah tentang atom ini dari Profesor Freundlich dan Profesor Anton Pannekoek. Siapa itu misalkan? Profesor Freundlich itu teman sejawatnya Einstein ketika mereka melakukan penelitian tentang teori relativitas itu. Kemudian Pannekoek ini seorang astronom. Artinya memang dia seorang intelektual publik yang sangat keren. Gitu ya. Bahkan kalaupun Bung Karno hidup lagi sekarang, gitu, jadi presiden lagi, dia jadi presiden lagi gitu, itu tetap masih keren. Masih kepilih ya kalau ada Bung Karno ini nanti ya. Tapi kadang-kadang suka aneh-aneh lebih banyak. Artinya apa? Ini bikin sebelum saya tutup, kira-kira gini, kalau Bung Karno, sosok seperti Bung Karno itu lahir 10-20 tahun lagi, dia jadi presiden, itu mungkin pemikiran masih relevan. Yang ngebedain dia belum ngomongin TikTok aja. Nanti ada ya. Nanti ada nih Kalau kebetulan nanti. TikTok Tapi kan sebentar belum kita tahu. tuh. Nah ini masih ada Iya yang kan? bikin penasaran. Saya Iya, mau iya. Pak Yudi Pak. Dikatakan kalau PLTN ini akan mendukung perkembangan dunia ini, khususnya Indonesia yang sedang ditugasi untuk menekan zero carbon. Ya, net zero emission. Tapi kadang-kadang tadi juga disampaikan, katanya kalau mau bangun PLTN ini juga merusak lingkungan. Jadi yang benar gimana? Jadi Ovi bingung tuh. Apa nih? Iya, Jadi benar. PLTN ini sebenarnya merusak lingkungan atau mendukung zero carbon yang membersihkan lingkungan. Itu seperti apa Pak Yudi? Berbicara net zero emission ini tentunya kita tidak egois ya, hanya melihat Indonesia ya. Dunia itu sudah dibayang-bayangi ancaman ya ketika kutub es di kutub pemanasan global dan seterusnya. Nah, kalau kita punya komitmen bersama, kemudian saling punya kepentingan bersama, tentunya kita evaluasi yang ada sekarang ini. Nah, ketika kita bertahan tidak berubah, ya bisa dibayangkan kita kan saintifik ya, meskipun kita ada yang sosial, ada yang ini saintis juga. Itu kita mendukung semuanya dan kita tidak mungkin hanya di mulut saja, perlu diwujudkan dengan perbuatan. Nah, kemudian kalau langkah menuju net zero emission itu nggak bisa langsung nol gitu ya, langsung nol. Bertahap itu. Harus bertahap. Ya, harus bertahap dan bisa dadakan gitu. semua kementerian ya kami pernah berinteraksi berkoordinasi ke KLHK, ke SDM, kemudian Dewan Energi Nasional dan seterusnya, sama-sama punya pola visi tahun paling enggak 2060 itu mendekati net zero emission dan PLTN itu sekali lagi karena densitas energinya sangat tinggi bisa menggantikan posisi PLTU karena PLTU tidak mendukung net zero emission.
Oke. Nah ini karena kita juga membahas tentang supremasi sains seperti apa, tentu ada kebijakan-kebijakan Bung Karno nih, Bang Boni, terkait tentang mengambil keputusan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Iya, tadi sebenarnya sudah dijelaskan, tapi ini penegasan lagi Bang Boni. Penegasan. Kira-kira Ini sebagai penutup. Betul. Iya, bagaimana nih? Ketentuannya Seperti Ya, apa? kita kan sekarang hidup di dunia yang betul-betul berubah ya. Kita sering dengar istilah disrupsi lah, Disrupsi. macam Berat ya? post-truth lah, udah gitu lah ya. Nah, saya pikir ini tantangan bagi bukan hanya dari pemerintah lah, buat pengelolaan negara, artinya semua pihak untuk berpikir ya secara berbasiskan kepada ilmu pengetahuan. Gitu. Apalagi apa istilahnya penyusun kebijakan. Jadi kalau mau bikin kebijakan ya harusnya berbasis riset. Misalkan tadi kita mau punya cita-cita Net zero emission. net zero emission, berarti kan kita harus juga punya data, riset, kira-kira energi terbarukan, energi yang paling aman, apa yang bisa digunakan oleh bangsa kita, gitu kan? Dan itu memang harus juga berbasiskan riset, harus berbasiskan pengetahuan. Makanya kan kita punya lembaga seperti BRIN, BRIN. tugasnya meneliti gitu kan. Kalau saya meneliti sejarah aja. Laris meliti mantan. Iya. Nanti bisa diawetkan pakai nuklir. Iya, Tadi tetap sebentar. ya diawetkan. Ini kayak Bang Boni karena ngomong sejarah tadi. Kira-kira Bang Boni, kalau Bung Karno hidup hari ini, kira-kira dia masih kepingin nggak mengembangkan nuklir? Nah begini, dalam sejarah itu ada istilah secara metodologis pembacaan fakta secara kontrafakta itu nggak dibenarkan. Jadi bagaimana seandainya? Apabila itu nggak benar. Tapi ini ya, tapi nggak boleh apa-apa. ya. Khusus buat lu nggak apa-apa. Biasanya di acara ini ya. Jangan-jangan ya spesial di acara ini nih, buat BKN nih. Jangan-jangan kalau Bung Karno tahun 65 gitu nggak digulingkan, kita mungkin udah punya senjata nuklir mungkin. Tapi bukan untuk ngancurin orang. Bung Karno seorang yang sangat humanis. Ya, dia seorang yang sangat manusiawi, orang yang sangat menghargai kemanusiaan. Dan aku pikir kalau dia masih hidup, kita mungkin udah punya industri pesawat duluan. Ya mungkin ya, seandainya ya. Terus kita mungkin juga udah punya reaktor nuklir untuk energi mungkin. Gitu kan. Kita mungkin udah maju 10 langkah dari hari ini mungkin. Tapi karena nggak ada ya udahlah. Tapi itu bukan berarti menjatuhkan semangat kita kan. Nggak boleh. Jadi kita harus semangat. Jadi memang kalau Bang Boni tadi bilang kalau misalnya rendang aja bisa diawetkan sama nuklir. Mudah-mudahan tayangan kita hari ini bisa mengawetkan pengetahuan kita ke depan. Bisa bijak juga gue ya. Tangan ya. Ya, Tapi sedikit dari Pak Yudi ya untuk closing statement. Monggo, Pak. Aduh, saya yang umum-umum aja yang familiar atau di masyarakat yang selalu mengenang Bung Karno sebagai tokoh yang bisa kita teladani. Mungkin nggak terkait langsung dengan nuklir, tapi nuklir ini butuh penerus-penerus yang bisa mengantarkan nanti ke gerbang kemajuan atau apa. Ya saya coba mencetir aja bahwa kita perlu mentransfer ke generasi muda karena generasi muda ini penerus yang kalau istilahnya Bung Karno beri aku 5 pemuda akan aku goncangkan dunia ya. Artinya memang ya ini fakta, artinya sekali lagi penerusnya itu nanti yang meneruskan dan di bidang nuklir ini tak intinya nanti generasi berikutnya lebih baik dari kami gitu. Ya Masya Allah itu kalau memang bisa terjadi maka kita banggalah dengan semuanya. Amin. Amin. Wah, luar biasa. Banggaan kita ya. Kita sebagai generasi penerus loh Aris. Kita masih termasuk Kita ya. kan masih masuk ya Bapak ya. Bang Boni masuk ya Bang Boni. Bang Boni ya nanti. Boleh lah ya. Kalau curi-curi umur boleh lah. Dan tentu saja acara yang mantap kali ini ternyata harus berakhir ya. Ya, bagaimana? Setiap ada pertemuan pasti ada Akhir. Perpisahan. Betul. Dan tentu saja semoga apa yang kita obrolin hari ini di bulan Bung Karno yang menjadi momentum luar biasa bisa bermanfaat untuk penonton. Benar kan harusnya? Pastinya. Jadi mudah-mudahan selain bermanfaat bagi penonton, apa yang di-share informasinya oleh Pak Yudi dan Bang Boni ini bisa menjadi masukan yang sangat penting untuk pengembangan teknologi nuklir di Indonesia. Dan bukan hanya itu, kebijakan-kebijakan yang diambil juga harus dan sangat harus
berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi tidak sekonyong-konyong kalau kata Bang Waduh, Boni kan. gitu Nggak kan. asbun ya kalau Tidak bahasa asbun. sekarang kan. Dan seperti kata Aris, kita harus berpisah di segmen ini. Tapi jangan sedih ya, karena Oke. masih ada lagi tentu saja bahasan-bahasan menarik lainnya, apalagi di bulan Bung Karno. Setuju kan Aris? Setuju. Dan info-info. Apa itu? Info-info. Apa itu? Kita juga ada lomba TikTok Bung Oh Karno. ini ayo Bang Boni ikutlah Bang TikTok. Boni. Bang Boni ikut. Bang Boni ini kayaknya pengen dari tadi kan udah bisik-bisik kan. Jadi ada lomba TikTok Bung Karno. Jadi judulnya Bung Karno Wannabe. Oke. Dan ya juga selain lomba TikTok ada juga yang lebih akademis, yaitu Apa itu? FGD Hybrid, khusus membahas tentang visionernya pemikiran Bung Karno dan langkah yang bisa kita lakukan agar bisa konteks lah Ya. pemikiran Bung Karno hari ini seperti apa. Nanti ada FGD-nya. Oke. Khusus 3 hari, 3 seri, pembicaranya banyak. Wah, dan itu lebih-lebih dari kuliah 3 semester kalau menurut. Cadas lah pokoknya ya. Pokoknya Yang dan- pasti harus diupdate semuanya di akun-akun media sosialnya BKN PDI Perjuangan dong. Dan pastinya jangan lupa untuk di-follow dan subscribe @BKN Pusat. Ini ada di Instagram, terus juga TikTok, YouTube sampai Facebook. Karena nanti infonya lengkap ada di sana ya. Ya, semua info Jangan lomba Instagramnya Aris di-follow, jangan. Ya. Karena isinya aneh-aneh. Buaya sih soalnya. Pokoknya di-update di sana sekali lagi di @BKN Pusat. Semuanya ada. Ada hadiahnya juga ternyata ya. Ada, hadiahnya puluhan juta. Wis. Jadi hadiahnya Bukan puluhan reaktor nuklir. bukan. Bukan. Tapi lumayan kan mahal ya Pak. Bingung naruhnya ntar diomelin tetangga kalau dia nyerah ke nuklir bang. Gitu. Oke sekali lagi kita mengucapkan terima kasih untuk Pak Yudi dan Bang Boni sudah sharing kepada Oke. penonton. Dan tentu saja sampai jumpa. Merdeka. Arasi janjani janger kopi bong. Arasi janjani janger kopi bong. Kopi sedet pada gusir. Kopi sedet